Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, Masya Allah, seperti biasa. Pagi hari ini saya senang sekali, jamaah juga pasti senang sekali. Saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak jamaah yang ada di rumah. Sebelumnya dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai, Nabi menyebut Sya'ban sebagai bulan yang biasa dilupakan umat manusia. Dilupakannya bukan berarti terhina ya jamaah ya. Dilupakan karena mungkin manusianya sendiri yang kurang menyadari kemuliaan dan kedahsyatannya bulan Sya'ban. Bukan karena bulannya tidak mulia. Pagi hari ini yuk kita cari tahu tentang dahsyatnya bulan Sya'ban. Masya Allah, bentar lagi mau Ramadan. Iya. Kita masuk bulan Sya'ban dulu. Katanya banyak amalan-amalan juga. Banyak. Ya kan? Nah pagi hari ini nih jamaah untuk mempersiapkannya salah satunya itu adalah dengan berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tata caranya berdoanya agar doa kita makbul. Bagaimana? Ya kita minta penjelasannya sama Ustadz Maulana. Silakan Ustadz Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Abi, izin Ustazam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini tepat di hari Senin tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah. Satu bentuk kesyukuran berarti tinggal 12 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Berkaitan dengan bulan Sya'ban. Kaitannya dengan Sya'ban, bulan Sya'ban adalah bulan yang penuh rahmat dan keberkahan. Bahkan disebut juga adalah bulannya Rasulullah, bulannya Nabi. Kalau Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulannya Nabi, dan Ramadan bulannya umatnya Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini kalau berbicara tentang Sya'ban, ini bahagian daripada waktu saat di mana Allah berikan keberkahan di dalamnya. Karena ada yang namanya amal ibadah dinaikkan, diterima, disaksikan di setiap, yakni di waktu subuh. Disaksikan 2 malaikat. Kemudian ada juga amalan yang naiknya setiap Senin dan Kamis dalam sepekan. Dan ada juga sekali dalam setahun. Yaitu nisfu Sya'ban dan malam Lailatul Qadar. Ada juga sekali seumur hidup. Kapan itu? Ya ketika meninggal. Selesai. Maka bulan Sya'ban ini adalah dipilih agar kita untuk bisa berdoa. Karena termasuk diantara waktu-waktu yang sangat mustajab dikabulkan doa. Namun kalau ditanya ada nggak adabnya supaya doa kita dikabulkan? Pilihlah waktu yang tepat, menghadaplah kiblat, khusyuklah, yakin akan diijabah dan diulangi supaya kita tidak putus asa. Kemudian awali dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Maka disebutkan 5 malam dikabulkan doa: malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Rajab, malam pertama Rajab, 1 Rajab, dan malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan Sya'ban ini dengan apa? Mempersiapkan diri. Kalau di Rajab kita menanam, maka di Sya'ban kita menyiram, dan nanti di bulan suci Ramadan kita akan panen. Maka mempuasakan tubuh dari dosa di bulan Rajab, istighfar Rajab. Kemudian di nisfu Sya'ban, amal ibadat catatan itu diangkat. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan mohon request kebaikan. Makanya di sini kita betul-betul di malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban itu, kalau Rajab itu di 1 sampai 10 Rajabnya. Kalau di Sya'ban 11 sampai 20-nya. Sementara Ramadan adalah 21 sampai akhir Ramadan. Karena ada malam malam Lailatul Qadar. Istighfar Rajab di awal,
pertengahnya nisfu Sya'ban di Sya'ban dan Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Berarti ini sekarang lagi waktu yang tepatnya. Waktu yang tepat. Maka Aduh. tepat banget ini Islam Tepat tidak lagi ngangkat ini. Jadi jangan sampai miss ya, harus banyak berdoa Iya, semuanya dari sekarang ya. siap. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Tata caranya sudah dijelaskan sama Ustadz Maulana ya, Masya Allah. Ustadz Maulana menjelaskan kalau bulan Sya'ban ini bulannya Nabi. Dan aku baru dengar lagi juga nih katanya jamaah kalau Nabi ini berpuasa. Bener ya, berpuasa sebulan penuh. Aku pengen loh kalau bener kayak gitu, bener Abi. Kayak Ramadan gitu, Abi puasanya sebulan penuh. Aduh, kalau gitu kira-kira gimana nih ketentuannya berpuasa terutama pada bulan Sya'ban? Abi, aku mohon penjelasannya Abi Maki. Ya, bismillah, izin. Ya, Ustaz Nur Maulana, izin Ustaz Syam, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, kata-kata yang indah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Nur Maulana bagaimana tentang keagungan daripada bulan Ramadan. Ataupun keagungan sebelum Ramadan ada yang namanya bulan Sya'ban. Masya Allah. Kata-kata yang terindah disampaikan para ulama. Sesungguhnya setiap raja ataupun pemimpin, tamu besar ketika akan berkunjung itu selalu datang utusannya. Untuk mengecek apa yang ada, apa yang kurang di tempat itu utusannya. Apakah Anda tahu sesungguhnya tamu agungnya adalah Ramadan dan utusan yang pertama adalah Rajab, utusan yang keduanya adalah Sya'ban. Sya'ban ini dengan melihat apakah kalian sudah pantas untuk menyambut tamu agung ini? Apakah pantas untuk kedatangan Ramadan ini? Semua akan dilihat di bulan yang disebut dengan Sya'ban ini. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kalau saja utusannya kita campakkan, kalau saja utusannya kita cuekan, bagaimana akan datang tamu agung ini? Maka persiapan yang ada di dalam Ramadan ini akan terlihat di bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang terindah di antaranya saum. Saum apa? Saum di bulan Sya'ban itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Paling banyak yang dilakukan Rasulullah saum setelah saum di bulan Ramadan. Jadi diriwayatkan oleh Siti Aisyah, kami tidak pernah melihat Rasulullah melaksanakan ibadah saum secara lengkap 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan kami tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak saumnya kecuali di bulan Sya'ban. Jadi saat di bulan Sya'ban ini saumlah. Kenapa? Kalau di bulan Ramadan orang berpuasa dengan mengatakan ayo pasti puasa. Ramadan muslim puasa, Ramadan muslimah puasa. Tapi begitu di bulan Sya'ban sudah mendisiplin puasa, sebenarnya sedang melatih daripada keikhlasan sejak sekarang. Kesabaran sejak sekarang. Mulailah apa-apa yang dilakukan di bulan Ramadan, amalan-amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk kita lihat ini adalah persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Apa yang biasa dilakukan bulan Ramadan, mulailah pemanasannya di bulan Sya'ban ini. Sedekahnya, iya. Puasanya, iya. Qiyamnya, iya. Silaturahimnya, iya. Ini kata-kata yang indah yang harus kita pahami. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Pantas kalau ada gambaran dengan kata-kata ini ya. Apabila kalian melihat Rasulullah saum, maka seakan-akan dia tidak akan pernah berbuka. Dan apabila Rasulullah sedang berbuka, seakan-akan dia tidak akan pernah saum. Sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah di hari-hari biasa Rasulullah seimbang antara saum dan tidak saum. Seimbang, namun begitu di bulan Sya'ban puasanya jauh lebih banyak daripada hari-hari biasa. Kenapa? Karena ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah siap dengan bulan Ramadan yang akan datang, bahagia dengan keindahan yang kita miliki, hanya tinggal beberapa saat lagi Ramadan akan tiba. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti di sini kita belajar untuk jangan cuekin bulan Sya'ban itu ya Abi Betul, ya. Abi. Pemanasannya menuju bulan Ramadan. Terima kasih Abi Maki Sami-sami, untuk penjelasannya. Itu yang kadang kita suka lupa. Bentar lagi mau Ramadan, siapin aja dulu Ramadannya gitu kan. Sya'bannya gak kepikiran. Padahal katanya puasa Sya'ban itu yang kedua terbaik setelah Ramadan. Benar itu Ustadz Syam. Baik, Mohon bismillahirrahmanirrahim. penjelasannya Ustadz. Tabi guruku Abi Ustaz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka telah dijelaskan oleh guru-guru kita yang mulia pada pagi hari yang mulia ini, maka subhanallah Nabi SAW lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban ya selain bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah wajib. Dan yang terbanyak puasanya Rasulullah SAW adalah di bulan Sya'ban. Tentu kalau Nabi melakukan lebih banyak, bisa dikatakan di antara bulan-bulan lainnya, bulan Sya'ban adalah puasa terbaik di antara bulan-bulan lainnya setelah bulan suci Ramadan. Kenapa alasannya? Yang pertama, Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat, saya senang ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala sementara aku sedang berpuasa. Sedangkan bulan Sya'ban tadi dijelaskan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan pelaporan amal manusia selama 1 tahun. Maka ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, laporan amalnya Mas Sony ini ya Allah ini laporan amal Sony Septian. Wah, kau dapati dia sedang apa hari ini? Dia sedang berpuasa. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Maka itu laporannya kayaknya enak gitu ya. Iya. Maka subhanallah kita mau dilaporkan apa kelakuan baik atau apa dengan orang lain. Kau tinggalkan dia tadi, dia lagi apa tadi pas kamu pergi? Oh dia lagi sholat, dia lagi puasa, dia lagi baca Quran. Nah begitulah keadaan di mana baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi senang ketika dilaporkan amalnya kepada Allah sedangkan beliau sedang melakukan puasa Sya'ban. Maka dikatakan puasa terbaik setelah puasa Ramadan adalah bulan Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, kenapa puasa Sya'ban ini disebut sangat utama dibandingkan bulan-bulan yang lainnya? Karena dalam riwayat disebutkan yang tadi Sony bacakan di awal. Ya. Ternyata bulan Sya'ban itu banyak terlupakan. Salah satu alasan terlupakannya karena berada di 2 bulan yang mulia. Yakni Rajab bulan haram, kemudian bulan suci Ramadan. Biasanya di tengah-tengahnya orang berleha-leha. Ya nanti ajalah Ramadan baru kita maksimal nih ibadahnya. Betul. Pas Ramadan aja, watarabbastum ya, menunda-nunda. Nanti ajalah Ramadan baru taubat, nanti aja Ramadan baru buka Quran, nanti aja Ramadan kan mau puasa ini, udahlah hari ini kita makan siang terakhir katanya. Kita makan siang di mana, makan siang di mana, mumpung belum masuk bulan Ramadan nih. Subhanallah. Jadi ujiannya sangat besar sehingga dikatakan bulan Sya'ban termasuk puasa yang paling utama karena di dalamnya sudah mau masuk bulan suci Ramadan. 2 alasan ini kenapa Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Karena diangkat amal seseorang di bulan Sya'ban. Dan juga yang kedua alasannya karena banyaknya terlupakan bulan Sya'ban ini. Tapi ada aturannya. Ada juga aturan mengatakan bahwasanya sampai di nisfu Sya'ban saja puasanya, setelah itu tidak puasa lagi. Jadi ada aturan-aturan yang disebutkan bahwasanya puasa itu masih boleh sampai berapa Sya'ban, setelahnya sudah tidak boleh lagi. Namun ini tidak berarti haram. Ada juga orang-orang yang harus malah puasa. Seperti misalnya orang yang punya hutang puasa justru wajib puasa gitu ya. Walaupun sehari lagi masuk Ramadan. Kenapa? Karena dia wajib berpuasa. Maka subhanallah, bulan Ramadan, bulan utama puasa karena dia memang wajib puasa. Tapi bulan Sya'ban, bulan utama puasa karena dia sudah mendekati bulan suci Ramadan. Persiapan masuk bulan Ramadan bukan hanya persiapan mental, bukan hanya persiapan ruhani, tapi persiapan fisik. Bagaimana mungkin 1 tahun gak pernah puasa, tiba-tiba puasa 1 bulan full, kan agak berat tuh. Maka disebutkan bulan Sya'ban juga bulan latihan. Wallahu ta'ala alam. 12, 13, 14, 15, berapa ya? Gitu tuh kalau kebanyakan cicilan tuh. Kebanyakan cicilan, orang lagi syuting live mikirin cicilan. Enggak bisa dibilang tiba-tiba harus bayar utang puasa, itu lagi cicilan utang puasa. Oh gitu. Aku lupa udah berapa yang dibayar, berapa yang belum. Harus gimana ya Abi Maki ya? Berapa caranya gimana? Nanti insya Allah setelah ini kita akan bahas karena penting ini Mas Sony. Oh, Insya Allah. Oh abis ini aja ya? Yaudah deh kalau gitu yaudah deh nanti deh akan dibahas sama Abi Maki ya. Jamaah jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Udah berapa ya? Subhanallah, alhamdulillah.